Boleh kenalan dulu dong, Mas. Kemarin kem mhm mhm mhm. Oh, developer, Mas? Oh, oke. Fokusnya ke website apa ke apps atau ke ke web? Front end, back end? Front end, oke. Kalau sebetulnya kalau aku juga sedikit kenalan dulu, saya Rahma. Kalau saya sebetulnya kalau background background terkait ini tuh lebih ke UX sama ke UI karena saya desainer basicnya gitu kan. Cuman eh, kan sering banget duduk bareng gitu kan sama front end juga, jadi aware sedikit banyak waktu dulu soal soal kode gitu kan, cara bacanya ngerti. Cuman yang pas ngulik accessibility um, ini disclaim dulu awal-awal, aku bisa ngebenerin kodenya tapi aku nggak bisa coding dari nol gitu. Jadi karena sebenarnya kadang-kadang nggak mesti nggak nambahin doang sih, Mas. Jadi kayak ada bahkan bisa satu line kita hapus gitu kan, kita ganti gitu kan, bisa juga kayak gitu. Itu kembali tergantung ke apa ya, ke keperluannya gitu kan. Dan alhamdulillah kan explore topik ini sekitar 2 tahun yang lalu. Cuman tahun kemarin aku sempat berkesempatan kerja di UK sebagai accessibility audit. Jadi cukup tahu gimana kita step-step kita ngaudit website gitu kan, atau bahkan sebelum kita bikin website apa aja sih yang mesti kita kulik gitu. Cuman mungkin kalau sekarang kita sifatnya masih revamp. Hopefully kedepannya kita bisa nerapin accessibility dari mulai proses. Tapi yang paling penting yang developnya juga harus tahu dulu karena kalau enggak PR, karena itu PR terbesarnya sih, banyak banyak orang yang masih sedikit taunya. Mas tahu berapa total kira-kira akses apa sih teman-teman difabel di Indonesia nggak? Berapa jumlah difabel di Indonesia? Jadi kalau aku kasih info aja, kalau kita ngomongin aksesibilitas, itu kan segala jenis disability. Jadi mau tunanetra, tunarungu, tunadaksa, uh, bahkan beberapa dengan cognitive disability gitu kan. Kalau tunanetra kan yang nggak bisa ngelihat atau yang penglihatannya sangat sedikit banget gitu kan. Yang low vision, yang harus pakai zoom segede-gede gaban gitu kan, minimal 2 kali zoom. Itu in total di Indonesia kurang lebih statistiknya ada beberapa sumber, ada yang bilang kita jumlahnya 2 juta, ada yang bilangnya 2,5 juta, ada yang bilangnya 3,5 juta gitu. Jadi itu untuk tunanetra aja. Kalau untuk tunarungu itu ada sekitar 1 juta orang. Kalau untuk tunadaksa diperkirakan sekitar 1 juta orang. Dan kalau misalnya mungkin nggak kebayang tunadaksa, itu kebayang cuma kursi roda, ya anggap aja yang tangannya cuma satu, yang kusta itu kan, yang jarinya nggak lengkap gitu, itu kan masuk ke dalam tunadaksa. Terus kognitif itu, nah yang kognitif ini nomornya aku masih cari, tapi itu termasuk yang disleksia, yang ADHD, terus yang uh, uh, jadi kan kalau disleksia kan hurufnya kan loncat-loncat kan ya, gitu kan. Itu juga ada sebetulnya panduannya. Terus ADHD itu ada, autisme juga ada gitu kan. Bahkan sekarang anxiety masuk ke dalam kategori disabilitas kalau yang parah. Ya, kalau di Inggris anxiety udah masuk ke dalam kategori disability karena kan bisa panic attack segala macam. Jadi kalau memang lebih ke arah peruntukannya spesifik sih. Jadi kalau memang ada website-website atau apps yang apa ya, yang salah satu target audiensnya orang dengan anxiety berlebih, itu ada panduannya banget. Nah, ini kita coba mulai aja. Aku coba bikinnya tuh memang per topik karena biar hopefully setiap abis sesi minimal satu teknis bisa diimplementasikan. Kalau boleh tahu dari Mas Nurul, aku manggilnya Mas Nurul ya atau Mas Irfan? Panggilannya apa Mas biasanya?
Oh, itu sama kayak nasib saya. Nama Rahma, kadang karena udah ada Rahma sebelumnya dipanggilnya Maut, baik. Jadi, kalau selama ini yang Mas Irfan deh, karena Mas Nurul yang menjadi nama alternatif Mas Irfan, sudah coba implementasinya apa aja, Mas? Kalau yang setahu Mas. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Span. Heeh, heeh. Oke, tapi berarti button dan area label itu udah ya. Land Landmark udah, tapi landmark kayak apa namanya kan biasanya jadi instead of naro super banyak div tapi kita ngebagi-bagi landmark untuk navigation itu elemennya nav. Terus udah gitu main content isinya kita pakai elemennya main gitu kan. Terus kayak yang buat sidebar kita pakai aside. Yang kayak gitu sudah mulai. Nah, jadi kalau yang oke. Okay. Oke. Nah, jadi oke, okay. Berarti kalau labeling udah pernah gitu ya, udah pernah pakai area label gitu kan. Oh, pakainya Mac ya, Mas? Pakainya Mac atau pakai iPhone atau oke. Okay. Kalau kalau di Mac testingnya pakainya Safari ya. Soalnya kalau kalau di Chrome suka ada ininya. Firefox juga enak sih. Cuman jadi kalau misalnya kita testing untuk audit testing biasanya kita start with native-nya dulu gitu kan, Safari dan VoiceOver. Kalau Windows sekarang ada dua apa ya? Dua mazhab. Ada yang tetap ber-IE dan JAWS, tapi karena sekarang juga NVDA dan Firefox juga banyak dan NVDA kan gratis daripada JAWS, jadi NVDA plus Firefox. Biasanya mazhab-mazhab testing tuh kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu kita mulai aja. Hari ini di pertemuan perdana LEID, sharing perdana ding, kita akan ngebahas krusialnya aksesibilitas untuk modal dialog and pop-up. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang mendengarkan yang tidak ada di grup A11 CID, kita dari A11 CID merupakan komunitas creator dari produk-produk digital, mau itu UX, UI, developers, designers, dan kaitannya segala macam itu yang tertarik mengenai isu aksesibilitas. Dan isu aksesibilitas itu adalah terutama digital accessibility, fokus kita adalah untuk membuat digital platform dan digital media itu bisa diakses tanpa kecuali buat semua orang, termasuk mereka dengan kondisi difabel. Contohnya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, kognitif, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan coba angkat aksesibilitas dialog model dan pop-up sebagai topik pertama karena bisa dibilang ini salah satu faktor yang mempengaruhi banget dari sisi UX, user experience, dan juga seringkali membuat suatu website terutama ya dibandingkan aplikasi menjadi sulit banget diaksesnya karena pop-up-nya keep showing gitu kan. Contohnya yang kayak pop-up iklan atau ada hal-hal yang informasinya hanya ada di pop-up dan sayangnya tidak bisa diakses karena tidak di-code dengan benar gitu kan, nggak di-coding dengan benar, jadinya nggak kebaca gitu kan, terutama sama kayak screen reader. Dan mereka nggak tahu lagi ada pop-up yang atau lagi ada dialog yang keluar gitu. Jadi ujung-ujungnya sih websitenya dan objektif orang ke website itu bisa jadi tak tercapai karena modal dialog pop-up yang nggak aksesibel. Nah, sebelum kita bahas tentang detail-detailnya gimana sih seharusnya sebuah pop-up modal dan dialog dalam kerangka aksesibilitas, kita harus selalu berpatokan pada
4 prinsip aksesibilitas, yaitu POUR, alias perceivable, operable, understandable, sama robust. Nah, kalau kita ngomongin soal guidelines dari WCAG, itu banyak banget, asli banyak banget, dan pop-up dialog ataupun modal ini banyak, gak cuman terkait satu isu aja yang sering terjadi yang pada akhirnya violating WCAG. Tapi pada dasarnya kalau kita sebagai creatornya, sebagai developernya, melihat bagaimana sih si elemen ini bekerja gitu loh. Sebelum kita melihat sana, kita juga bisa self iteration dari sisi POUR ini. Nah, dari sisi perceivable, berarti kita pastikan informasi di dalam elemen tersebut, elemen traktor tersebut, itu orang sadar bahwa ada informasi loh, gitu kan, perceivable. Dan ini kaitannya adalah mengenai bagaimana user receive an information, gitu kan. Tunanetra menggunakan screen reader, gitu kan. Terus tunarungu itu membaca caption, gitu kan. Terus mungkin teman-teman diseleksi adalah pilihan fontnya, dan juga ikonnya, pilihan ikonnya, dan instructionnya jelas, gitu kan. Jadi ini ada di dalam kategori perceivable. Lalu kategori kedua adalah operable. Operable ini ya interface-nya harus bisa dioperasikan. Jangan sampai dia mau ngeklik atau mau enter, mau input nggak bisa. Dan itu sering banget, banyak banget error yang terjadi di dalam dialog model pop-up itu kaitannya sama inputnya nggak bisa diinput, gitu kan. Itu sering banget. Pokoknya kalau operable ini yang butuh diingat adalah kaitannya sama input. Dan inputnya pakai apa? Apakah pakai keyboard, apakah pakai mouse, apakah pakai pointer, apakah pakai touchscreen, apakah pakai apa. Jadi operable ini arahannya ke arah sana. Understandable ini kaitannya soal bagaimana informasi dan instruksi dan segala macam di dalam suatu hal atau suatu elemen itu orang tuh ngerti, user tuh ngerti, gitu kan. Apakah ini dari segi penggunaan bahasa, apakah ini dari segi tata letak, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai orang nggak ngerti ini tuh ada elemen ini buat apa, gitu kan. Atau gak guna, ya udah gue nggak akan isi, semacam kayak gitu loh. Dan yang terakhir robust. Robust ini mungkin kita nggak akan bahas banyak karena ini kaitannya adalah bagaimana kita membuat elemen-elemen dalam sebuah digital platform itu nggak cuman spesifik untuk cabang disabilitas tertentu, alias nggak cuman untuk asistif teknologi tertentu saja. Jadi dengan adanya WCAG ini juga kriteria robust ini maksudnya ya apakah usernya nanti mau pakai voice over, mau pakai NVDA, mau pakai JAWS, itu bisa pakai, gitu kan, dapat experience yang sama. Atau yang bukan pengguna screen reader tapi pemakai pointers juga punya kesempatan yang sama dalam memakai platformnya, kurang lebih gitu. Nah, kita bergerak ke P. Yang pertama, alias perceivable. Tadi seperti yang sudah saya informasikan bahwa perceivable ini kaitannya bagaimana user perceive atau menerima informasi. Berarti ini kaitannya kan sama panca indera mereka. Dan bagaimana user-user tersebut terkait dengan asistif teknologi tertentu, gitu kan. Contohnya screen reader. Jadi di sini saya menaruh poin pertama, yaitu user menyadari kehadiran modal atau dialog atau pop-up. Kalau kita secara visual kan, bagi teman-teman yang awas yang bisa melihat, kita kan nyadar pop-up itu ada karena kita lagi baca, kita lagi scroll, tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah. Nah, apa kabarnya buat user-user atau teman-teman yang tidak bisa melihat kehadiran pop-up itu? Biasanya ini akan ada kaitannya sama di codingnya itu di ininya sih, di atributnya sama di role-nya. Jadi apakah si pop-up itu berfungsi sebagai alert, gitu kan, atau nanti ada tambahannya misalnya Arya has pop-up, gitu kan. Nah, ini akan membuat si asistif teknologi
dalam hal ini khususnya screen reader, mengumumkan bahwa pop-up has shown atau this page has pop up, kayak semacam kayak gitu. Dan biasanya nanti si screen reader itu akan membaca ini tuh pop-up soal apa, dan informasi judul pop-up-nya kurang lebih apa. Nah, kurang lebih dari judul pop-up-nya itu orang akan notice ini tuh pop-up apa gitu kan. Apakah ini tuh hal yang mesti kita input gitu kan. Kayak misalnya tanggal kayak, atau kan suka ada tuh dia naro inputnya tuh nggak di dalam page-nya tapi berupa dialog kayak gitu atau modal. Atau ini pop-up yang kayak di website-website pada umumnya yang media kayak gitu adalah pop-up iklan. Nah, jadi orang tahu nih ini tuh apa gitu kan. Apakah pop-up ini ada value information-nya ke mereka. Karena sebetulnya kan tujuan dari pop-up itu ada kan sebetulnya menginformasikan sesuatu gitu kan. Jadi informasi ini harus disadari sama user. Tak terkecuali dari sisi bagaimana cara mereka mendapatkan si informasinya gitu loh. Jadi sadar dulu deh bahwa ada pop-up nih gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah user menyadari bahwa modal dialog pop-up itu terpisah dari halaman belakangnya. Nah, kejadian yang sering adalah kalau di dalam DOM, pop-up itu suka ditaruh paling bawah dari DOM. Jadi dia tuh kalau by default dan belakangnya nggak di-disable sama script, maka kalau kita menavigasikan menggunakan keyboard alias kita tekan pakai tab terus biar si keyboard fokusnya ini bergerak ke semua interaktif elemen. If the pop-up contain any interactive element, dalam hal ini harusnya sih ada selalu, minimal close button, itu yang akan terjadi adalah jika tidak dilengkapi script yang benar, orang tuh akan keep tabbing sampai ujung gitu kan, sampai bener-bener, dan jadinya si pop-up itu adalah elemen terakhir gitu loh. Padahal mungkin halamannya panjang banget, tapi keyboard fokusnya tuh baru akan ke si pop-up setelah si misalnya footer gitu kan, atau copyright by, dan itu kan jauh banget gitu loh. Jadi, dan seringkali kalau misalnya ada pop-up, function dari halaman belakangnya juga nggak aktif gitu kan. Jadi kayak apa yang terjadi gitu kan. Jadi seringnya apalagi bagi teman-teman yang nggak bisa ngelihat, ini tuh jadi clueless, ini kenapa sih kayak gini. Karena dulu juga pas lagi ngajarin tuh sempet, Mbak ini kok nggak bisa diklik ya, kenapa ya. Pas aku lihat ternyata dia tuh lagi di belakang si pop-up itu, dan itu halaman belakangnya nggak di-disable. Sedangkan ada pop-up di depannya, jadi harus di-close dulu pop-up-nya baru tuh jalan lagi, dan pop-up itu nggak di-announce sayangnya sama si screen reader. Cuma aku lupa waktu itu websitenya apa. Nah, lalu yang ketiga adalah user bisa membaca atau mengetahui isi konten dari modal dialog pop-up tersebut. Karena kan kekompatibilitas asistif teknologi yang digunakan. Jadi, kalau misalnya gambar ya dikasih alt text gitu kan. Kalau misalnya teks ya dibaca gitu kan. Kalau misalnya button dilabelin, jangan sampai button as in button, karena seringkali anatomi dari si pop-up ini yang paling umum biasanya kan kotak close button gitu, tapi ada loh yang nggak ada close buttonnya gitu kan. Kalau misalnya emang harus tekan tombol escape, ya dibilangin escape gitu kan, atau mungkin itu bagi beberapa orang nalar gitu kan, langsung ke escape button, tapi sebetulnya tidak semua orang aware bahwa escape itu bisa nge-close, atau kadang-kadang juga ada yang escape-nya disable ya enggak. Jadi di sini kalau memang demikian ya silahkan ditaruh klik escape to close the button, to close the pop-up gitu kan. Atau ada dengan asumsi, walaupun nggak baik juga sih berasumsi kalau sama aksesibilitas, orang ngerti, tapi
tunetnya nggak tahu ya, kita bisa tambahin instruction, area label di belakangnya. Itu kan sering banget tuh, promonya tuh berupa pop-up atau berupa slider, tapi seringnya kalau ada misalnya ada serbu-seru dari Bukalapak gitu kan, itu pasti suka ada di awalnya gitu kan. Nah, kalau nggak ada alt text, dan karena di situ kan nggak bisa diapa-apain kan, cuman kayak poster yang sifatnya bener-bener pop-up iklan gitu kan, atau pop-up apapun yang sifatnya kayak image kayak gitu kan, biasanya tombol actionnya tuh cuman close gitu kan, nggak ada, atau mentok-mentok kayak ya go to page atau something lah gitu, misalnya ikutan Shopee flash sale terus langsung ke halaman flash sale-nya gitu kan, instead of iya biasanya kan image sama href lah katakanlah gitu kan, sama link gitu. Jadi ya harusnya uh, gambar itu punya alt text gitu kan, kalau yang sifatnya sangat sederhana. Tapi kalau misalnya yang sifatnya kayak ada entry buttonnya kayak time out dialog gitu kan, harus dibaca, Anda memiliki waktu 2 menit lagi. Terus udah gitu kan biasanya ada countdown gitu kan. Ada countdown, dia akan berkurang 10, 9, 8 gitu-gitunya. Maka perubahannya itu juga akan harus diumumkan. Jadi kayak misalnya apakah itu sifatnya alert atau roll gitu kan, dan nanti tuh si waktunya itu pakainya area live, apakah itu assertif, apakah polite gitu kayak gitu. Terus untuk terus persifable satu lagi juga mengetahui tata letak tombol serta fungsi tombol tersebut. Maksudnya di sini sama lebih ke arah konsistensi juga sih. Jadi misalnya semua pop-up gitu kan, semua dialog, apakah yang kebaca tombol close itu di awal apa di akhir secara order kayak gitu kan. Kalau tombol pop-up-nya close-nya di akhir, sebetulnya kan apa sih, menjamin itu tuh dibaca dulu gitu kan, dibaca dulu terus ada tombol close, oh berarti orang tahu oh optionnya cuma close doang gitu kan. Nah jadi yang sebelah kanan ini beberapa hal-hal yang terkait perceivable step-nya. Jadi kayak tadi kalau misalnya pop-up-nya berupa image aja, itu jangan lupa alt text-nya gitu kan. Dan jangan lupa kalau di situ action-nya apa. Apakah tombolnya close doang, apakah tombolnya enter atau klik untuk ke apa ya, untuk akses ke halaman atau gimana gitu kan. Terus terkait warna untuk yang teman-teman buta warna gitu kan, kontrasnya cukup, minimal teksnya. Terus yang alternatif untuk time based media, jadi kalau misalnya ada yang time based media itu apakah durasinya bisa dipanjangin apa dikurangin gitu kan, dia aware ada seperti gitu. Terus adaptif ini kalau dirubah bentuknya, misalkan kalau plain HTML atau kalau misalnya di zoom banget, apakah teksnya akan kebaca, apakah gambarnya akan kebaca. Ini kaitannya buat yang pakai magnifier, contohnya kayak gitu gitu kan. Terus kayak tadi, kalau nggak bisa perceive sebagai gambar, bisa perceive sebagai teks. Terus ukuran teksnya tadi, warnanya biasanya kaitannya sama CSS. Tapi kekurangannya kalau misalnya kita kalau modal aja kan biasanya cuma lebih memilih gitu kan, dan model cenderung lebih ke teks. Tapi kalau pop up yang iklan itu kan kayak JPEG banget gitu ya, itu kan nggak bisa di CSS-in gitu ya. Mungkin ya mereka juga harus sedia size-nya bisa di zoom gitu kan, ketika di zoom nggak pecah, zoom 2 kali. Jadi urusannya kalau misalnya untuk yang menggunakan magnifier, pastikan ketika di zoom 2 kali mereka masih bisa mendapatkan informasi. Nah, pop-up gini berarti kan kalau yang nggak bisa ngelihat, ya, orang harus tahu itu biasanya ada kaitannya role-nya, apakah di alert. Biasanya sih seringnya harus ada kayak role alert atau ada beberapa hal yang lain gitu kan yang bisa dipakai kayak gini. Jadi ketika pop-up-nya muncul, window has pop up, biasanya kan dari screen reader akan ngomong kayak gitu. Jadi oh ada pop up nih, diantara gue baca apaan. Terus jadi langsung ke immediate notification gitu, oh ada pop up gitu kan. Nah pop up itu dibarengi dengan fokus ordernya pindah, yang dari halaman belakang gitu kan, yang dari kita di belakang ke
Betul gitu kan. Jadi jangan sampai ketika kayak gitu, karena sering banget di DOM ordernya si dialog pop-up whatsoever itu paling bawah gitu kan. Jadi dia ketika ketika si pop-up-nya muncul, dia baru nyampe kalau abis tabbing gitu ya, nyampe ke si any interactive element di dalam model itu tuh ketika udah nyampe halaman bawah banget terus baru pindah ke situ. Ya, itu standarnya sih begitu gitu kan. Jadi harusnya kan ada skripnya gitu kan, ada modifikasi skripnya sehingga langsung halaman belakangnya tuh di disable gitu kan. Jadi si fokus order tuh langsung pindah ke depan. Jadi on fokusnya tuh langsung si modalnya, dialognya, pop up-nya gitu kan. Dan biasanya ketika si roll alert ini langsung dibayangin um, this page has alert, terus misalnya alertnya apa, promote this month gitu kan, nama alertnya nama promo this month, terus baru kan oh promo this month ada apa nih dalamnya, palingan dia kalau kalau tunanetra kayak pencet kursor lah apa gitu kan buat baca bawahnya, atau apakah ada heading, walaupun jarang banget sih di dalam dialog tuh ada heading gitu kan. Jadi langsung notice kayak gitu lah. Ya kayak gitu. Terus udah gitu operable ini kaitannya ya bisa diklik, bisa dioperasikan, bisa diinteraksikan dan ya digunakan lah sesuai fungsinya gitu kan. Tadi contohnya si model dialog atau pop-up ini bisa dijangkau oleh input. Apakah kita pakai keyboard gitu kan, jadi mau pakai kursor, mau pakai tab di keyboard gitu kan. Jadi dan fokusnya otomatis pindah ke objek tersebut. Terus segala tombol di dalam model dialog sama pop-up itu bisa diklik. Karena seringnya karena nggak terpisah gitu, entah kenapa suka nggak jalan aja gitu kan di segala macam clickable elemen di dalam situ atau button dalam situ. Baik kalau pakai span, baiklah gitu kan. Terus cukup waktu buat dioperasikan. Jadi kayak tadi timeout dialog itu, kalau berdasarkan pengalaman aku, mungkin rata-rata kalau yang sekarang sudah sering diterapkan kan antara 30 detik lagi atau bahkan 10 detik lagi halamannya akan time out gitu kan. Kalau kemarin-kemarin dari project-project yang pernah aku kerjain sebelumnya sih, rata-rata tuh time out kalau informasinya banyak, kayak pertimbangannya dan biar notice itu tuh ini apa namanya 2 menit. Jadi kayak semacam 2 menit. Jadi kalau jadi kan kalau time out kan kayak situs banking atau apa kan yang ada loginnya gitu kan, you will be logged out in, Anda akan keluar dari halaman ini dalam biasanya sekian detik kan gitu kan. Ya kalau kita kan tinggal gampang, oh mouse tinggal geser gitu kan. Terus kalau misalnya orang yang baru pertama kali datang ke website itu, Anda akan keluar dalam 30 detik mau melanjutkan atau enggak gitu kan. Nah itu kadang-kadang ada yang opsinya apa aja. Jadi best practice-nya sebetulnya 2 menitan, tapi kalaupun misalnya mau jangan kurang dari 30 detik gitu kan. Karena kembali lagi aspek aksesibilitas ini bisa aja ada yang mindahin kursornya lama ke situ gitu kan. Atau yang ada yang mungkin karena kefasihan orang menggunakan keyboard aja kan tergantung gitu. Ada yang udah cepet cetak, tapi ada yang di sini ada apa, di sini ada apa. Apalagi kayak gampangnya bayangin aja orang tua gitu loh. Ini sebentar gitu kan, kayak agak lambat gitu. Jadi ya 2 menit sebetulnya waktu ideal buat kasih notifikasi you'll be logged out gitu kan. Ya, mungkin yang agak-agak aware untuk beberapa cepat biasanya kan banking kan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang megang yang login dan segala macam, ada halaman yang login, time outnya tuh jangan langsung tiba-tiba karena halamannya idle di time out aja terus kayak yang loh kok gini, loh kok gitu, kan nggak kelihatan gitu loh. Kalau misalnya untuk teman-teman tunanetra gitu kan, atau buat yang autis misalnya gitu kan, kayak dia tuh udah punya ekspektasi segala macam kayak gitu, why ya udah gitu misalnya kayak gitu kan. Nah terus
operable yang selanjutnya itu action yang terjadi itu diseleksi hanya dalam modal dialog pop-up dan tidak bisa mengakses halaman di bawahnya. Nah, seringnya adalah kalau tadi kan si keyboard fokusnya sampai di bawah tuh, gitu kan. Jadi biasanya kalau di yang selama ini pengalamanku best practice-nya adalah time out-nya biasanya kayak 2 menit. Jadi memberikan kesempatan bagi yang bahkan bergeraknya lambat juga untuk notice bahwa oh ini page mau keluar gitu kan, slow bergerak gitu. Nah, terus yang action yang terjadi di seleksi hanya dalam modalnya, dialognya, pop-up-nya, dan tidak bisa mengakses halaman di bawahnya. Kadang-kadang kalau yang dia sifatnya nyempil di tengah atau di atas gitu kan, abis misalnya pilihan tombol itu ada close, ada yes, ada no, misalnya kayak gitu kan. Terus habis yes, ada no, ketika kita tab lagi, dia ada di suatu tempat gitu kan, ada di suatu tempat di belakang. Itu sering banget, jadi kayak iya nggak di lock gitu kan, jadi kayak loh, terus pas balik lagi biasanya bahkan ketika balik lagi ketika kita pencet shift tab nggak balik ke dialognya lagi. Jadi itu kesel sih. Nah itu sering banget kejadian. Nah terus yang terakhir ini mungkin konten tidak menyebabkan kejang atau memicu kondisi disabilitas ini mungkin agak jarang. Jadi kayak misalnya hal-hal simple yang kayak flash 3 kali dalam sedetik itu tuh nggak boleh sebetulnya. Itu bisa ada seizure gitu loh, kejang-kejang yang epilepsi itu bisa kejadian kayak gitu. Nah, operable ini juga kalau yang hal-hal terkaitnya itu tadi soal JavaScript, soal focusing elemen gitu kan, soal fokus, outline fokusnya harus jelas gitu kan, label buat buttonnya tuh jelas gitu kan, atau kadang-kadang apakah labelnya juga apakah sebatas tulisan yes no aja, atau misalnya tambahin yes go to apa misalnya, atau misalnya no stay on this page kayak gitu. Ini contoh-contoh sedikit. Terus understandable ini lebih ke arah bukan decoding sih, tapi lebih ke arah bahasa yang digunakan. Lugas ini benar-benar UX writer banget lah, instructionalnya gimana gitu kan. Terus user mahamin tujuan fungsinya tuh apa, apakah itu modalnya kita harus menginput sesuatu dan itu wajib gitu kan, atau apakah itu kita mengignore itu pun tidak ada yang terjadi gitu, atau ketika kita nge-close itu kita akan kembali ke halaman semula atau gimana, atau ketika kita mencet salah satu buttonnya apakah kayak misalnya yes I proceed to log out gitu kan, berarti langsung log out, nggak usah klik log out lagi gitu kan, atau gimana gitu. Jadi label-labelnya tuh deskriptif dan sebisa mungkin non ambigu dan predictable sih. Oh berarti kalau gue ngeklik ini gue akan ke halaman selanjutnya misalnya, atau misalnya ketika gue ngeklik ini gue akan balik ke belakang, kalau gue masukin ini berarti apa gitu kan. Bahkan kalau misalnya butuh ya bisa juga ditambahin instruction yang tidak muncul pada orang yang awas, bisa juga kayak gitu kalau untuk tunanetra. Terus user mengetahui konsekuensi hasil dari tiap pilihan actionnya, kayak tadi kalau yes tahu dia kemana gitu kan. Nah kalau model yang terkait dengan koreksi kesalahan, user bener-bener dikasih tahu. Misalnya kadang-kadang misalnya ketika kita submit di ujung gitu kan, you haven't fill atau misalnya bla 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 is mandatory field gitu kan, tapi suka nggak jelas, kayak misalnya this field is mandatory gitu kan, dikasih tanda centang apa gitu. Harusnya lebih baiknya itu scriptnya bener-bener ngasih tahu apa sih yang mandatory, misalnya alamat, terus apakah tanggal lahir, apakah apa gitu kan, dan akan lebih baik ketika bilang misalnya the form cannot be proceed, this field is mandatory, atau you have to fill the empty gitu kan. Mungkin di situ ada apakah tombol yang pas itu bukan close, karena ketika close katakanlah formnya panjang gitu kan di belakang, dia harus
nyari sendiri gitu, antara kalau kalau pinter pakai find gitu kan, kalau enggak dia lihat mana tadi part yang gue belum isi gitu kan. Bagusnya si model dialog itu ketika ada kayak gitu misalnya langsung katakanlah you haven't feel this gitu kan, mungkin buttonnya go to this field, kayak kayak jadi ketika kita klik, oh ya udah si fokusnya tuh langsung ke inputnya yang belum diisi misalnya kayak gitu, atau input yang salah kayak gitulah. Jadi user sebisa mungkin dipandu untuk memahami kesalahannya apa, apakah kurang karakter, apakah apa, tapi juga dipandu soal gimana nyampe ke kesalahannya gitu. Dan terus biasanya terkait konsistensi juga sequence navigasi tombol yang tadi sempat diperceivable juga kan, apakah close itu paling awal apa close itu belakangan di di dalam apa ya, di dalam suatu modal gitu kan. Ya interaktif sebenarnya nggak mesti bukan soal interaktif aja, tapi misalnya kan standarnya adalah ketika model dialog berarti kan ketika alert berarti namanya dulu kan, hal si dialog ini apa gitu kan. Kita misalnya kalau misalnya pop up iklan berarti kan pas alert pas muncul promo hari ini misalnya kayak gitu. Terus habis promo hari ini bacaannya apa? Apakah di headline, habis itu di body copy, terus habis itu button-buttonnya apa? Kalau secara interaktif elemen urutannya gimana? Jadi make sure in every model in dialogue in the whole page itu konsisten. Jadi orang tuh langsung expect, gue nggak mau ini nih. Gue langsung kayak langsung ibaratnya dia akan langsung tap 3 kali karena dia tahu tap 3 kali itu ke close gitu kan, kayak semacam kayak gitu loh. Jadi ada muscle memorinya. Nah makanya di sini apakah understandable juga kaitannya sama label button gitu kan, apakah close itu apakah tutup iklan atau misalnya tutup page ini itu, atau close itu apa gitu kan, atau selesai itu menandakan apa gitu loh. Jadi instruction ini sebisa mungkin konsisten. Terus choice of icon gitu kan, kalau yang memang rely-nya on icon gitu kan, on visual banget, yang katakanlah yang bacanya kayak disleksia itu grafik itu sangat membantu gitu kan. Ketika dia klik button X ternyata bukannya close, malah si button tuh bilangnya nggak mau gitu kan. Jadi kan agak beda gitu. Itu kayak gimana gitu kan. Terus tadi konsistensi dalam order. Nah, ini sebetulnya ini contoh kecil aja yang aku coba kasih lihat. Kayak kiri kanan gitu kan. Sama-sama sih your session is about to expire gitu kan. Do you need more time? Yes atau no, you will be logged out gitu kan. Sebetulnya kalau dari sisi accessibility sebetulnya bagusannya sih ke kiri. Kenapa? Karena bahkan ketika dia navigate interaktif elemen aja tanpa baca kontennya, dia kurang lebih sudah memahami gitu kan. Langsung buttonnya langsung baca kan, dia skip me sign in. Oh ini tuh just in case dia skip pas tadi ngomong alertnya gitu kan, dia langsung notice oh ini tuh soal time out gitu kan. Kalau gitu kalau yes no apa, dia harus baca lagi. Jadi buttonnya sendiri sudah self-explain ibaratnya gitu kan. Terus ya ini kemarin dapat dari Mas Yohan semua akan detik pada waktunya gitu kan. Ini gue bener-bener kopas yang lucunya nih, masih 123 RF dong iklannya, luar biasa. Apa? Mm-mm. Mm. Mm-mm. Termasuk sih. Iya. Jadi intinya kan itu kan apapun yang immediate itu kan immediate yang adanya pop up kan, kita kembali ke tujuan segala macam pop up kayak gitu kan adalah interupsi
di antara experience kita sama page yang sifatnya immediate gitu kan. Nah, otomatis karena kondisinya seperti itu, orang harus notice gitu kan. Orang dipaksa notice. Kayak iklan, orang dipaksa notice gitu kan. Dan tujuannya adalah orang aware gitu loh. Saya masih anak iklan di hati ini. Terus jadi ketika kayak gitu orang harus notice bahwa oh ada ini gitu loh. By proceeding to website, um, you are agree that your cookies and the blah misalnya kayak gitu kan. Dan sekarang sebetulnya kalau seringnya di website portal berita kan selalu ada apakah itu yang dari Chrome-nya, this website want to send you notification, seringnya gitu kan. Itu sering gitu. Atau kalau nggak salah kumparan tuh terakhir bentuknya cuman kayak di atas kayak gitu ya. Sebetulnya hal-hal kayak gitu harus gitu kan, harus di-announce gitu loh. Langsung ketika ngebuka, tapi selesai loading, jangan sampai interupsi. Jadi misalnya kalau kita ngomongin areanya mungkin polite bukan asertif gitu kan. Karena kan kalau area live asertif kan langsung immediate announcement kayak gitu juga. Sedangkan kalau area live-nya polite, dia tuh akan mengumumkan pada saat loading atau proses sebelumnya sudah selesai. Jadi agak-agak sopan lah gitu kan ngomongnya, enggak oh ya ada gini nih enggak gitu kan, tapi selesai oke, ada ini loh gitu kan, namanya juga polite gitu kan, kadang-kadang lucu namanya gitu. Terus kemarin ada yang udah sempat lihat dokumennya belum? Aku di situ kasih beberapa link sih uh, soal terkait pop up. Jadi beberapa tuh kayak apa sih, karena kadang-kadang ketika ngetes pop-up ini suka ada sedikit perbedaan kan antar browser sama antar AT gitu kan, dan ada hal-hal yang sudah fully support, ada yang enggak gitu. Jadi ya itu ada kriteria, bukan kriteria, ada testing orang yang udah pernah nyoba dan expected-nya tuh seperti apa resultnya gitu. Mm-mm. Iya. Nah, ya jadi yang sering, mm-mm. Soalnya seringnya ketika aku ngetes accessibility dari satu, mau itu modal dialog pop-up, itu tuh emang nggak cuma satu hal aja sih. Jadi si halaman si WA Yarya sama si W3C ini kan uh, suka apa ya, parsial gitu loh narok-naroknya gitu kan. Dan um, kalau dulu walaupun ibaratnya kita tuh nggak ngetes screen reader, tapi memang screen reader itu menjadi salah satu parameter utama gitu kan. Jadi kayak harusnya mereka tuh ngebaca yang benar tuh gimana sih, berarti kayak gitu kan. Tapi bahkan sebelum kita operate screen reader ya kita typing aja dulu itu langsung nyampe nggak itu kan. Bahkan sebelum kita pakai screen reader, hal pertamanya kita pencet tab langsung masuk ke si dialognya nggak gitu kan. Terus dialog behaviornya seperti apa ada di situ sih, aku coba compile untuk satu topik ini gitu kan. Ya jadi efeknya, katakanlah kalau kita ngomongin efeknya ke teman-teman difabel tuh apa, ya katakanlah ada informasi penting di dalam katakanlah ada informasi yang harus di-input gitu kan di dalam dialog gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak, orang aja bahkan nggak tahu ada si dialog itu, gimana dia bisa input gitu kan. Atau katakanlah itu nggak terlalu krusial deh, nggak mempengaruhi proses secara objektif dari page-nya. Tapi kayak misalnya ada e-commerce, dia punya promo yang semua harganya jadi 1.000. Padahal kan itu kan oke banget gitu ya, dan mungkin beberapa orang butuh banget kayak ya. Jadi nggak tahu deh, akhirnya yang harusnya lo bilang misalnya bisa beli 1.000, jadi dia beli 100.000 gitu kan. Sebetulnya itu kan kerugian, tidak adil gitu loh. Jadi yang kayak gitu loh. Jadi efeknya kan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau yang dari eksperimen, seringnya sih kayak kemarin juga waktu ngebener-benerin, kadang-kadang
urusannya sesimpel dari cuman tambahin satu di dipindahin domnya bisa, atau misalnya scriptnya di event listenernya apa gitu kan. Atau sesimpel dikasih area label atau alt text gitu kan udah gitu. Jadi beda-beda sih, beda-beda case by case-nya. Tapi yang biasanya yang agak paling PR tuh kalau kayak tiap klik, jadi satu page itu ada banyak banget dialognya gitu kan, klik apa keluar apa, klik apa keluar apa. Itu nyebelin. Kalau yang lain ada yang mau sharing nggak? Ada udah nyobain apa aja tadi? Boleh sambil di share screen atau gimana sekali. Mm-mm. Coba-coba, boleh di share nggak screen-nya? Mm-mm. Apa? Kayaknya ada kok di folder yang kemarin W3C. Itu ada kok di. Ada banget. Jangan lupa sumbernya dicantumkan, saya. Itu aja kok. Oke. Kelihatan. Mm-mm. Ya, itu kan yang trigger base. Uh-uh. Betul, langsung ke input gitu. Berarti kalau di tab, berarti kan ke yang email, password baru ke close button. Iya, betul. Jadi nggak keluar sama sekali. Itu secara fokus yang itu udah bener sih, fokus trap. Iya. Nah itu nih, yang salah satu yang sering lupa adalah ketika kita close button, baliknya ke atas. Itu sering banget. Tapi asli sih untuk yang trigger button ini seringnya emang blekuteknya di script, karena ya satu ketika itu kan tadi kan harus fokus trap gitu kan, terus udah gitu ketika di close kembali ke posisi terakhir, karena sering kali kembalinya tuh ke halaman paling atas kan emosi kayak gitu. Iya gitu kan, apalagi kalau panjang. Dan seringnya kalau kayak gini tuh oke, cek ini apa, kayak gitulah. Jadi dan memang tidak disarankan juga punya punya trigger yang kayak gitu banyak-banyak sih. Nah, hmm, oke. Boleh tuh dimasukin ke ini, dimasukin ke Excel yang si itu. Edit kan ya aksesnya ya, kalau nggak salah. Atau view aja. Kalau nggak salah sih edit. Oh, view aja. Bisa komen nggak? Kalau bisa komen, eh kalau bisa komen, uh-uh. Nanti aku tambahin di situ. Soalnya salah satu ya concern banyak teman-teman developer juga kan kayak uh, ada yang bisa langsung copy paste aja, nggak pasti kan kayak gitu kan, kayak di Git gitu. Tapi iya bisa, nanti aku ini. Jadi makanya kita bikin satu topik itu satu satu sesi itu satu topik, biar oh ya udah
Ini udah satu hub, dicari yang mana urusan dialog itu ada semuanya di pertemuan satu misalnya kayak gitu. Jadi apapun yang terkait itu, karena kadang-kadang kan apa ya, bukannya kita nggak bisa tapi lamaan nyarinya daripada implementasinya gitu. Bisa gitu kan. Bisa sih. Bisa juga. Ini MVP-nya aja kan ku bikin. Aku tuh kalau bikin apa-apa ya udah shit aja dulu. Paling gampang gitu kan, gak usah mikir. Pasti. Aku lebih ke project managing gitu kan, jadi kayak Excel. Iya. Nah, jadi kayak tadi tuh yang sempat kelupaan tadi pas setelah close kita mencet close atau actionnya done di dalam model itu, ya baliknya ke titik terakhir, bukan ke atas. Jadi, seringnya tuh langsung ke belakang. Terus, iya gitu kan, kalau kalau kayak gitu kan udah ternyata oh gini gitu. Tapi kalau kalau misalnya Mas Irfan ini nih nggak aware nih dari awal, asli itu tuh nggak usah ya kayak detik aja itu berantakannya naujubillah menjalik. padahal padahal kayak gitu langsung kelar gitu loh. Dan padahal cuman ih iya gitu loh. Dan ini tuh cuma satu step gitu loh, cuma satu step banget. Dan ketika tahu di awal udah implementasinya langsung auto implementasi ke semuanya gitu kan, flow ke semuanya. Sedangkan kalau udah implement yang kayak tadi, itu ngebenerinnya aduh ya Allah gitu kan. Dan masalahnya sama semua gitu. Misalnya untuk Bapak gitu sih. eh gitu. Terus tadi juga sebenarnya aku juga nemu beberapa library yang easy to copy sih. Nanti aku coba um, taruh di grup juga. Yang paling sering boleh boleh. Karena emang itu sih kayak ya contohnya kalau mau bikin di React gimana, kalau bikin di PHP gimana, kalau bikin di ini kan kita bahkan baru baru ini ya baru website gitu kan, whole new level nanti beda lagi ketika kita ngomongin app. App kayak kalau yang app kalau yang untuk app ini aku narik di dit gitu kan, ngomong pak sini. Kalau yang app aku juga masih semi meraba-raba gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ngaudit app nggak dikasihnya source code, udah cuma tahu permukaan aja, gue nggak tahu salahnya bener-bener di mana gitu kan. Kalau kalau nggak dikasih source code kayak ini salah di sini tapi ngebenerinnya gimana gue kagak bisa tahu gitu kan, cuma bisa kira-kira dikit. Sementara source code kagak dikasih biasanya kan, seringnya kayak gitu. Jadi menambah awareness saja gitu. Dan seringnya kalau kalau pop up kayak kayak di e-commerce atau di website media gitu, itu tuh paling bawah. Jadi nge ditaruhnya domnya paling bawah. Hmm, iya, dan itu nggak dipanggil. Dan tapi ya gitu deh. Atau kadang-kadang mereka tuh udah punya keyboard trap, tapi orang nggak tahu karena nggak tahu itu apaan, nggak bisa di close, nggak bisa diklik. kayak kayak ya mau aku baca di belakang ini. Dan yang paling sering gue temukan masalahnya sih, yang paling challenging itu kan terutama teman-teman tunanetra ini kagak kelihatan nih mbak ini kenapa ya, oh pop up rese sih emang. Dan kadang-kadang ketika pakai screen reader malah ke disable gitu sih buttonnya, nggak operable asli. Ada yang kayak gitu, jadi kayak lo kok jadi kayak kayak semacam apa ya, dia tuh um, si buttonnya jadinya
jadi non gitu visibility, jadi nggak kena keyboard fokus, kan sebel ya. Jadi kenanya cuma pakai mouse, bukan pakai keyboard, pakai tab. Ini buttonnya apa aja sih, nggak kebaca gitu kan. Bahkan bukan nggak kerja, nggak keselak gitu kan. Terus kayak, aku di mana, tidak ada tombol interaktif, di close tidak bisa gitu kan, cuma bisa pakai mouse. Itu kejadian kayak gitu. Ada yang pernah pengalaman lagi nggak di sharingnya? Paling gampang sih sebelum pakai screen reader ya. Aku tuh kemarin sebetulnya mau nyari um, yang alertnya bagus, tapi seingat aku waktu itu banking dan UK, jadi aku belum sempat ngerekam. Nanti paling kan kalau itu aku rekam sih. Soalnya kadang-kadang kalau nyalain voice over bersamaan terus kayak, aku melambat. Apalagi laptopnya harus ganti baterai. Habis itu crash lagi. Terima kasih. Kayak gitu-gitu sih. Mhm. Ya pokoknya gitu deh. Terus apalagi ya yang kayak sebenarnya yang agak-agak krusial ini, kalau berdasarkan pengalaman kalian banking yang ada time outnya apa? Kalau di Indonesia. Soalnya aku merhatiin kayak aku kan pakai BCA sama CIMB. Itu tuh ke logout kayak ke logout aja. Tapi palingan seingat aku dapat dapat kalau uh, your session has expired gitu kan. Udah aja gitu tahu-tahu. Nggak pernah dapat warning. Apanya? Heeh. Oh, ada time outnya kalau itu. Mm-mm. So, soalnya kan aku justru sengaja banking nggak pakai yang di HP sama sekali, karena kalau nggak belanja mulu. Udah ada OVO aja bahaya ini. Jadi klik BC harus effort, buka buka laptop, bayar. Ya kan pakai token itu sengaja gue nggak punya kayak gitu mobile itu. Uh-uh. Karena iya, karena kan pikirnya sambil mikir, sambil tadi gue jadi beli nggak kan udah sempat waktu mikir gitu setelah kalap gitu kan klik gitu beli. Bayarnya pakai klik BCA, nah kan gak langsung ke proceed gitu kan. Butuh ada next item, cukup untuk bertapa lah. Paling mm-mm, mm-mm. Nasib di rumah pinggir jalan ya semua. Mm-mm, mm-mm. BRI, oke. Okay. Kayak sekarang kan kalau yang sering kita, yang apa ya, yang seringnya ada hal-hal kayak pop up dialog sama ya ini kan ya kayak itu kan e-commerce paling sering gitu kan, media lah udah jelas gitu kan. Time out yang sering dipakai bank. Apalagi ya kira-kira kalau yang di Indo tuh yang suka ada WordPress, ah?
Heeh. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. 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 Oh ya 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 ya, aku ingat ada yang kayak gitu. Heeh. Mm-mm. Ya, gitu aja sih palingan yang buat sesi perdana ini. Ada tambahan lagi ada? Atau ada yang mau sharing lagi nggak? Nanti dan sharing ya, next sharingnya mau siapa? Nggak perlu yang pasti ahli. Boleh boleh. Mau topiknya apa? Palingan itu aja saranku di lock di satu satu hal aja biar jadi kayak sekarang kan kita bener-bener kupas tuntas soal soal dialog kan gitu kan, jadi pulang dari sini pulang gitu kan, atau orang siapapun yang ngeliat ini minimal udah satu teknis bisa ngerti parameter berhasilnya dan bisa diulik-ulik one step at one time gitu. Karena kayak kemarin aku ngeliat yang sharingnya Mas Yudi yang satu lagi itu tuh penting memang, tapi itu pasti sangat banyak gitu kan, dan apa ya, yang ketangkep dikit gitu kan. Jadi karena di sini tujuannya yang di grup ini adalah creatornya, developernya, ya pulang langsung mengimplementasikan sesuatu lah walaupun satu kode atau satu atribut gitu kan. Tujuannya ke arah kayak gitu. Oke, berarti apa? Boleh boleh. Area label termasuk yang paling simpel kan, tapi penting. Area atributnya maksudnya atau area labelnya? Oh, atributnya. Banget. Uh-uh. Label described by. Banyak banget sih. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Oh, itu emang aku waktu awal-awal belajar apa bedanya area label by sama describe by, bentar. Bengong dulu. Bedanya apa? Kue sampai bener-bener ngebandingin satu sama. Oke, baiklah. Bentar, 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 bentar. Harus kayak oh ini ketuker ini apa, oh ya baiklah gue ngerti konsepnya sekarang. Tapi sekarang harus dicek lagi sih, kadang-kadang sambil lupa, jadi emang emang itu harus selalu dengan bersama contekan tapi tahu contekannya kemana gitu loh. Harus selalu karena ya pernah baca, dikumpulin bacaannya, nyontek habis itu. Iya. Dan bahkan contekannya tuh buat satu case nggak bisa sama persis buat case yang lain gitu. Seringnya gitu. Kayak tadi kita ngomongin yang area live, itu kan ada polite, ada assertive gitu kan. Beda-beda. Apakah area live alert sama role alert aja, kapan dipakai kapan enggak, kapan yang suka ini tuh yang kapan double gitu, role iya, areanya juga iya gitu.
Itu padahal kan kadang-kadang tergantung compatibility sih, itu juga ada beberapa linknya. Dan sudahlah, mari kita bahas rame-rame gitu. Berarti next month dirimu ya, nanti enggak apa. Ali aja. Heeh. 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 Mungkin sebenarnya relatif ke tiap orang ya, cuman aku selama di London kita maksudnya selalu pas accessibility, because it's too verbal ya, Ellie. Dan bukan ally tapi Ellie gitu kan. Ya kalau ally ya kita semua adalah ally. Ya Ellie gitu kan. Dan itu sih. Dan kalau gue tuh di kantor dulu selalu diingetinnya, we are not accessibility is not only about screen reader gitu kan. Jadi jangan sampai ini screen reader bacanya kayak gini, tapi selama prinsipnya benar, cara screen reader baca aja bisa beda-beda gitu loh. Karena ya ini bisa juga dipakai buat yang haptic, bisa dipakai buat yang cuma pakai pointer atau yang pakai voice comment. Gue nggak sabar sih yang itu voice comment. Gitu. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup sesi pertama ini, yeay. Yang penting di kick off dulu, walaupun 2 orang tetap jalan, pokoknya prinsipnya itu. Oke, ada lagi? Udah? Oke, kalau gitu terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa disebarkan ke halayak developer lainnya biar semakin banyak orang yang paham accessibility, karena ini bukan cuman awareness saja tapi orangnya aja kurang. Dan bikin mereka tertarik. Iya, betul sekali. Oke, selamat menikmati weekend dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih.